yang dikasihi Tuhan. Luar biasa apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Puji nama Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita bawa setiap hati kita akan berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu, setiap kasih setia-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Karena pada hari ini Tuhan, bukan suatu kebetulan, tapi kami percaya itu adalah perkenanan-Mu Tuhan kalau kami boleh berada di tempat ini, tempat kesukaan Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami percaya Roh Kudus-Mu nyata di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu hadir melawat setiap hati kami, pribadi lepas pribadi. Pada pagi hari ini kami mau serahkan, lepaskan setiap roh kami Tuhan. Kami ingin melepaskan setiap kerinduan kami akan kasih setia-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah, menguatkan, memulihkan setiap hidup kami lewat puji-pujian dan penyembahan kami. Kami serahkan Tuhan, seluruh ibadah ini hanya dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan saja yang bekerja di tempat ini. Kami serahkan semua di dalam kasih setia Tuhan, perkenanan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari segenap kita yang sudah siap untuk bersuka cita dan menyembah lebih lagi berkata bersama. Katakan amin, puji nama Tuhan. Sekali lagi saya mau menyapa saudara, shalom. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak bersuka cita pada pagi hari ini dan siap menerima curahan Roh Kudus dari Tuhan. Kayaknya kurang afdol ya saudara. Saya undang saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Yang katanya bersuka cita boleh tengok wajah kiri kanannya. Lihatlah apakah bersuka cita beneran. Katakan Tuhan Allah hadir tengah-tengah kita. Mari siapkan hatimu. Kita mau satukan hati kita, roh kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Sekali lagi kita mau nyatakan kami ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Cita, Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau bersuka cita. Kami mau satukan setiap hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Oh, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah. Mari sama-sama kita mau curahkan roh berkat dari Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kita mau sama-sama curahkan berkat, amin. Roh tercurah dari surga. Mari kita mau sama-sama bagikan berkat roh kekuatan dari Tuhan. Amin.
Roh tercurah dari surga. Yes, kami percaya Tuhan. Bangsa Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Lebih sukacita, lebih dahsyat, katakan roh tercurah dari surga. Bumi bersukacita, roh tercurah dari surga. Amin. Kami terima kuasa yang dari Engkau Tuhan. Gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Biar semua bangsa mengaku. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi kita mau nyatakan. Semua bangsa-bangsa kan bahwa siapa saudara? Bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Seberapa banyak yang siap untuk bersuka cita, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Sebab dia Tuhan yang menang atas setiap kita. Amin. Kita mau sama-sama pujikan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa surga bumi. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Yes Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Sebab dia yang ada di sisi kita. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Haleluya. Lembah yang gelap kan ku lewati sebab engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari kita mau sama-sama bersorak. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Yes, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari sama-sama lebih lagi buat Tuhan. Sebab namanya yang hebat. Sekali lagi nyatakan dengan imanmu, dialah kekuatan. Yesus kau kekuatan di hidupku. Kami tak akan gentar Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Dialah sumber kekuatan. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab kau beserta dengan kami. Oh, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari sama-sama bersorak. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya.
Mari sama-sama berikan sorak-sorai buat Allah kita. Kita mau katakan bersama dengan iman. Lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab kita bersama siapa saudara? Amin. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa-Mu, oleh kuasa Yesusku. Mari sama-sama ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa surga bumi. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa. Katakan ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Mari sinau umat Tuhan yang bersuka cita. Oh, ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, oh, oh. Haleluya. Yes, mari sembah Tuhan. Kasih lebih bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkaulah sumber kebenaran, sumber kehidupan buat setiap kami. Seberapa yang percaya, mari serukan sama-sama haleluya. Berikan sorak-sorai buat dahsyat buat Tuhan kita. Ku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari umat Tuhan sama-sama memuji. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari sama-sama sembah puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama katakan, dialah kebenaran. Ku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan, dia jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran. Katakan dengan imanmu. Hidup, aku percaya, amin. Di dalam namanya. Mari senam umat Tuhan yang percaya, sama-sama lambaikan glory, haleluya. Sorakan glory, haleluya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sepi lagi sembah Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Biar umat Tuhan yang di kanan saja yang memuji Tuhan. Glory, haleluya. Kurang kenceng. Glory, haleluya, bersuka cita. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yang di kiri 5.000 orang, jangan mau kalah. Glory, haleluya, katakan. Amin, sekali lagi katakan glory, haleluya. Yeah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari sama-sama bersuka cita. Glory, haleluya. Sebab nama-Mu Tuhan. Glory, haleluya.
kekal. Hanya di dalam nama Tuhan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, di dalam namanya. Katakan ada keselamatan yang pasti, ada keselamatan kekal. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan lebih dahsyat lagi buat Allah kita. Haleluya. Yes Tuhan, kami percaya Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan buat setiap kami. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Biarkan kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau beracara di tengah-tengah kami. Marialah Roh Kudus, Engkau yang jamah, Engkau yang tahu setiap hati kami Tuhan. Kerinduan kami, seluk-beluk hati kami, Engkau yang tahu Tuhan. Biarlah Engkau yang pulihkan. Mari penuhi setiap kami. Kami siap terima kemenangan yang daripada Engkau. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami siap terima kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Mari Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Kami undang Kau Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindukan hadirat-Mu. Amin. Dalam hidupku kami undang Engkau hadir. Roh Kudus, Engkau yang mengubah hati setiap kami Tuhan. Jelikanku, jamahlah ku rindu. Mari saya undang jemaat terus sama-sama bangkit berdiri sembah Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan.
Kudus, tilik setiap hati kami Tuhan. Allah Roh sembah kami. Kau yang tahu setiap kerinduan kami. Ku rindu Kau selalu. Ujikan dengan hatimu. Maruna Roh Kudus. Allah Roh Kudus, ubah hati. Oh, jalikanku, jalikan Kau yang jamah setiap kami Tuhan. Oh, hadir, mari sembah Tuhan, katakan ku sembah. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Hanya nama-Mu Tuhan yang layak ditinggikan. Ku sembah Engkau kudus. Hanya Kau Tuhan yang layak terima segala pujian. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Kami undang hadirat-Mu penuh Tuhan. Kudus, kudus, ku sembah-Ku. Yes Tuhan, segala kemuliaan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagi-Mu Tuhan, hanya bagi nama-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Mari berikan penyembahan-Mu, pujian-Mu, sebab hanya nama-Nya layak disembah. Hanya nama-Mu Tuhan yang layak terima pujian kami. Oh, kami sembah Kau, kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Oh, kami undang Engkau hadir melawan setiap kami Tuhan, menguatkan kami. Allah Roh Kudus, Engkau yang berkata, kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan, melawat kami, menguatkan kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Oh, sebab nama-Mu yang layak terima segala pujian. Hanya nama-Mu, Raja segala raja. Kudus nama-Mu Tuhan. Kudus Engkau, ku meninggikan Engkau dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiada nama lain yang sanggup, tiada nama lain yang layak. Hanya nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Yes, bagi-Mu segala pujian Tuhan. Kudus, kuduslah
Tuhan, surga bumi menyembah. Katakan Dia yang kudus, kudus. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, sebab Dia yang layak terima segala pujian. Kudus, kuduslah, mari sembah Tuhan, sembah Dia yang layak. Kudus, kudus Tuhan, hanya nama-Mu yang layak kami tinggikan Tuhan. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus Engkau Tuhan, hanya nama-Mu yang layak kami tinggikan Tuhan. Surga bumi menyembah. Lebih lagi nyatakan Dia kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Sebab Dia yang layak terima segala pujian. Terima kemuliaan. Surga bumi, kami mau naikkan pujian Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, haleluya, semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi surga bumi menyembah-Mu ya Tuhan. Para Allah yang kudus dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami merayakan Pentakosta Tuhan, penuh dengan ucapan syukur dan puji-pujian. Biarlah hendaknya kita penuh dengan roh ya Tuhan. Kami sadar hidup kami itu ada karena Engkau Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan, apakah Tuhan memberkati rencana kehidupan kami Tuhan. Yang terkadang terlalu banyak rencana yang kami buat, tapi kami kadang lupa Tuhan, apakah itu rencana sesuai dengan kehendak-Mu atau tidak. Pagi ini kami letakkan rencana kami dalam tangan-Mu, seperti Yesus Kristus rela mengendalikan dan menjatuhkan egonya untuk menyelamatkan kami semua. Hari ini Tuhan, kami memperingati di mana Roh Kudus itu turun Tuhan. Ketika api turun di Yerusalem pada hari Pentakosta, sesuatu ilahi yang ilahi terjadi. Dan ketika api Roh Kudus turun, kami peringati pada hari Pentakosta hari ini, sesuatu yang besar yang ilahi terjadi dalam hidup kita semuanya. Pagi hari ini yang datang dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan. Yang datang dalam keadaan membutuhkan mujizat Tuhan, tangan-Mu terulur memberikan mujizat-Mu. Biarlah hari ini kami memperingati Roh Kudus dicurahkan, bukan hanya sebagai kuasa, tapi sebagai kehadiran Allah sendiri yang memenuhi semua umat-Nya, baik yang ibadah online maupun ibadah onsite. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bahkan dengan iman Anda berkata, saya sudah sembuh. Dengan iman berkata, saya sudah sembuh. Ada bahasa-bahasa baru, keberanian untuk memberitakan Injil dan jiwa-jiwa yang penuh pertobatan. Karena kami tahu hari ini adalah hari ucapan syukur, hari pertobatan, hari sukacita, hari damai sejahtera. Dan kita semua tahu di dalam nama Yesus tidak ada satupun makhluk di tempat ini dan dimanapun di dunia ini yang dikecewakannya. Di dalam nama Yesus ajari hamba-Mu Tuhan untuk bisa sharing dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Ya, roh wahyu, hikmat dan pengertian ada dalam kehidupan kami semuanya. Dan kita semua mau diajar Tuhan untuk mengerti, memberkati rencana Anda dan saya. Dan Anda tahu apakah rencana Anda dan saya diberkati Tuhan. Anda minta peneguhan padanya, Anda percaya, katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Ngomong kiri kanannya, Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur atas semua partisipasi Bapak Ibu semuanya. Kami mengucapkan terima kasih atas nama KBTK Jaya Negeri. Saya sebagai Ketua Yayasan mengucapkan syukur atas semua yang sudah Bapak Ibu bantu Bapak Ibu. Nah, hari ini kita harus belajar pertanyaan yang terus menggema setiap kali Pentakosta adalah apakah peristiwa Pentakosta itu satu kali untuk membuka era gereja, ataukah itu awal dari suatu aliran roh yang tidak pernah berhenti, saudara. Efesus 5 ayat 18 dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Sebagian tradisi gereja menjawab bahwa pencurahan Roh Kudus di Kisah Para Rasul pasal 2 adalah klimaks unik dan tidak terulangi lagi. Ingat, kita tidak membanding-bandingkan pengajaran gereja-gereja karena enggak perlu kita perdebatkan hal-hal yang kecil, saudara. Yang penting kita sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus arahkan dalam nama Yesus. Tapi ingat baik-baik, sebagian tradisi gereja juga menjawab bahwa pencurahan Roh Kudus itu di Kisah Para Rasul menurut pandangan yang berbeda, dasar Alkitab yang benar-benar kuat untuk menyatakan bahwa Allah terus tidak hanya dicurahkan sekali Roh Kudusnya, tapi berulang kali dalam konteks yang berbeda, saudara. Mari kita baca di Kisah Para Rasul 4 ayat 31, saudara. Saya baca yang terjemahan baru edisi 2, saudara. Dikatakan begini. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Anda tahu, ini terjadi setelah Pentakosta. Artinya membuktikan bahwa pencurahan Roh Kudus bukan satu peristiwa tunggal, bukan. Melainkan sebuah aliran kasih karunia yang berkelanjutan, saudara. Kalau Anda nanti di rumah baca Kisah Para Rasul pasal 8, Para Rasul pasal 10, Para Rasul pasal 19, Anda akan melihat Roh Kudus dicurahkan kepada orang Samaria, kepada orang bukan Yahudi, seperti Kornelius dan murid-murid di Efesus. Semuanya dalam waktu dan konteks yang berbeda, namun sama-sama nyata dan penuh kuasa, saudara. Itulah kenapa Paulus pun sampai nulis di Efesus 5 ayat 18, hendaklah kamu penuh dengan roh. Dalam bahasa Yunani, frase yang saya baca tadi itu present continuous. Present continuous itu bahasa Indonesianya tuh ya sekarang, yang artinya terus menerus dipenuhi. Hendaklah kamu dipenuhi oleh roh, dipenuhi dengan roh. Tapi itu dalam bahasa Yunani, present continuous, artinya terus-terusan, saudara. Penuh dengan roh bukanlah status yang tetap. Bukan, tapi pengalaman yang paling sering menimbulkan perdebatan. Padahal seharusnya statusnya itu adalah
diperbarui. Pengalaman yang harus terus dibarui, saudara. Makanya kita enggak akan memanjang-manjangkan, terserah gereja mau punya paham apa, terserah, kita enggak perlu memperdebatkan, tapi Gereja Bethel Indonesia, kita selalu memperingati 10 hari pencurahan Roh Kudus dan hari ini kita merayakan Pentakosta, saudara. Nah, hari ini mari kita masuk, apakah Tuhan memberkati rencana kita? Karena kalau kita pengen tahu, kita ini punya banyak rencana, saudara. Anda enggak akan bisa berhasil menjalankan semua rencana tanpa masuk rencananya Tuhan. Tadi malam saya sudah sharing kepada yang datang ke ibadah pencurahan Roh Kudus hari yang ke-9. Mari kita buka di 1 Korintus 10 ayat 31, saudara. Baca yang keras, 2, 3, karena itu untuk kemuliaan Allah, saudara. Betapa pentingnya menetapkan tujuan dan rencana, tetapi Anda harus tahu bahwa Tuhan tidak memberkati semua rencana yang Anda tetapkan. 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, Tuhan menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Betapa pentingnya menetapkan rencana dan tujuan. Di mana kalau Anda nggak punya rencana, nggak punya tujuan, Anda nggak akan kemana-mana. Tapi saat Anda menetapkan rencana dan tujuan, Anda harus paham Tuhan tidak memberkati semua rencana yang Anda tetapkan. Nah, terus rencana yang mana Pak yang diberkati? Mari kita lihat Yesaya 30 ayat 15. Baca yang keras, 2, 3. Dikatakan sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Yang pertama saudara, dengan bertobat dan apa saudara? Tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Artinya kalau Anda punya rencana, pastikan bukan rencana yang tanpa pertobatan terlebih dahulu. Anda membuat rencana nggak bisa tergesa-gesa, saudara. Baru ngomong ide sesuatu, klik langsung Anda buat sketsanya begini. Anda tanpa tinggal diam, saudara, tanpa tenang. Itulah kenapa Pak Mulyadi ngajari ke saya, karena saya ini kan dulu tipe orang yang gampang melakukan tindakan yang sat-sat, saudara. Karena saya ini kan tipe orang yang koleris kuat. Kalau koleris kuat itu ada ide sedikit langsung dijalankan, enggak pakai kesuwen gitu kan. Kadang-kadang kalau udah koleris kuat itu kadang-kadang menjalankannya enggak pakai pertimbangan, ngawur. Saya berikan sebuah contoh, saudara. Contoh orang koleris kuat itu kayak apa? Seandainya ini adalah sebuah tempat dan ini adalah kondisi di mana tempat ini terbakar. Ini cuma contoh. Orang koleris kuat akan begini, dia akan lihat ada drum mana drum. Oh itu drum. Langsung orang koleris kuat ngomong apa? Ambil drumnya, siram tempatnya supaya enggak terbakar. Langsung diambil sama teman-temannya, drumnya dibuka, langsung siram, jelas. Tanpa lihat, tanpa didilit. Iki bensin, minyak, apa banyu. Itu loh koleris kuat. To the point, straight to the point, langsung bet. Tapi kalau enggak tanya Tuhan, saudara, buyar, saudara. Itulah kenapa Anda kalau punya tipe-tipe kepribadian tertentu, Anda analisa yang dulu-dulu Anda lakukan ini seringnya salah enggak? Kalau seringnya salah dan selalu merugi, selalu gagal, coba Anda diam sebentar, tinggal tenang dan percaya. Yesaya 30 ayat 1 ngomong apa? Celakalah, apa saudara? Anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan. Yang
melaksanakan apa? Suatu rancangan yang bukan daripadaku. Karena memang ada rancangan yang bukan daripada Tuhan kan saudara. Memang ada yang memasuki suatu persekutuan yang apa saudara? Bukan oleh dorongan rohku. Sehingga apa saudara? Dosa mereka bertambah-tambah. Saudara. Anda bisa bayangkan kalau sampai orang koleris kuat, ada yang terbakar, ada drum siramkan, itu sudah malah membakar satu gedung, enggak cuma satu ruangan. Saudara. Dan Anda harus paham ilustrasi ini, enggak semua rancangan itu daripada Tuhan. Ojo ngawur. Jangan terlalu percaya diri. Jangan terlalu Anda merasa, pokoknya kalau aku tuh punya tangan besi, ya kan, hobiku itu anginnya sedang deres, apa saja yang kulakukan pasti berhasil. Tunggu, Yesaya 30 ayat pertama, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan. Yang melaksanakan suatu rancangan, Anda melaksanakan loh, yang bukan daripadaku. Yang memasuki suatu persekutuan, dikomunikasikan, dulur-dulur sedoyo, sederek-sederek, mari kita meeting. Ada sebuah ide yang luar biasa, saya pasti yakin ide ini pasti berhasil. Belum tentu sudah. Memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Lalu bagaimana cara mengetahuinya Pak? Bahwa rencana Anda dan saya itu akan diberkati oleh Tuhan. Kalau Anda pengen tahu caranya, maka Anda perlu bertanya pada diri kita sendiri. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, baca yang keras, 2, 3. Akankah rencana ini akan memuliakan Tuhan? Rencana yang seperti apa sih yang bisa membawa kemuliaan bagi Tuhan? Kan itu harusnya. Anda dan saya mesti tahu rencana yang diberkati oleh Tuhan adalah, baca yang keras, rencana yang dapat membuat Anda dan saya, apa saudara? Lebih percaya pada Tuhan Yesus. Anda lebih, apa saudara? Bergantung kepadanya. Anda lebih apa lagi? Mengasihi Tuhan. Anda lebih apa lagi? Mengasihi orang lain. Kalau rencana membuat Anda lebih tersohor, Anda tergantung sama Tuhan enggak? Anda iri, kenapa sih dia kok berhasil ya? Aku kok enggak ya? Tuhan, Engkau maha kuasa, kasih aku wajah seperti itu, wajah pasaran. Ini wajahnya internasional. Maka rencana dia pasti bisa aku kalahkan. Bisa enggak saudara manusia ngomong kayak gitu? Bisa enggak manusia ngomong gitu? Bisa. Pertanyaannya simple. Apakah rencana saya yang tak doakan barusan akan memuliakan nama Tuhan? Anda harus tahu rencana yang diberkati Tuhan itu adalah rencana yang membuat Anda dan saya, ulangi lagi, lebih apa saudara? Lebih percaya kepada Yesus. Lebih apa lagi saudara? Lebih bergantung padanya. Apalagi lebih mengasihi Tuhan. Apalagi lebih mengasihi orang lain saudara. Rencana yang dapat memberikan lebih banyak kesempatan untuk melayani Tuhan atau melayani orang lain. Itu kan Bapak saja. Loh, mari kita lihat 1 Korintus 10 ayat 31. Baca yang keras, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain,
Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Anda dapat memuliakan Tuhan melalui kegiatan rutin Anda sehari-hari. Anda masak bagi ibu rumah tangga, Anda ngerawat anak. Tadi kan lucu-lucu kan? Bayangkan KBTK bahasa Mandarin, saudara. Saya sampai hari ini diajari anak saya bahasa Inggris saja nggak pernah. Saudara. Brin, kamu ngomong sama temanmu cacisus papa ki ngomongnya maksudnya apa ya? Kok rodok diseret-seret tapi kok ya ngerti, maksudnya ngerti. Bu apa diajari? Katanya. Bu aku papa ki diajari Mandarin loh. Katanya. Ora pernah diajari, saudara. Enggak pernah diajari. Siapa di tempat ini yang anaknya tadi yang jago cacisus ngomong Mandarin sama bahasa Inggris tadi itu? Anda di rumah sama anaknya bisa ngomong itu, saut-sautan angkat tangan. Ada enggak? Ada? Loh ternyata enggak ada juga. Berarti nasib Anda sama seperti saya. Anda bayangkan toh, Anda kan ngomong. Mungkin Anda enggak berani ngomong sama anaknya, tapi Anda batin. Lanti so ngomong bahasa Inggris. Neng omah, "Hai honey." Ngono. "Are you okay?" Ya. Lah wong jawabe tanyake bahasa Inggris kok jawabe bahasa Indonesia. Opone tambah Jawa ngoko. Yo. Waduh. Masya Allah. Tapi tadi Anda kaget kan? Nangis saya. Kok nangis apa Pak? Kangen sama anak saya. Yang kedua takjub. Kok iso yo cilik-cilik ngomong bahasa Inggris, bahasa Mandarin? Aku mbiyen ra iso belas sih saudara. Nangis aku iki. Dia anaknya sangat-sangat. Berikan tepuk tangan untuk Anda, anak Anda semuanya saudara. Oh. Iki nera KBTK Cahaya Negeri ra mungkin ya. Anda bisa memuliakan Tuhan melalui kegiatan rutin Anda sehari-hari, ngomong anak, masak, meladeni suami. Nggak usah mikir yang terlalu tebih-tebih, aku akan memuliakan Tuhan kalau aku menjadi seorang businesswoman. Terus jadi businesswoman syaratnya apa mah? Papa, jadi businesswoman jangan tumpak kayak aku sepeda motor. Mengko jambulku kewer-kewer. Jadi businesswoman yang Tuhan kehendaki adalah naikkan aku Toyota Alphard. Mama ngoco, papan pas sepeda motor mama tuh kok kayak Alphard loh. Kita kan memuliakan nama Tuhan, Pak. Mana mungkin Tuhan memuliakan mama bisa menjalankan sebuah bisnis jadi seorang businesswoman nek jambule wae ra iso jengat. Nganggo helm, Pak. Jret, tiwas aku nganggo hairspray 2 jam, Pak. Dileboni helm, jret, dadine ngene, Pak. Plek. Begitu dibuka, langsung jambulku ngene, Pak. Nggak usah jauh-jauh, Pak, Bu. Anda dapat memuliakan Tuhan melalui kegiatan rutin Anda sehari-hari. Yang paham katakan yes. Anda dapat memuliakan Tuhan dengan melakukan tugas rumah tangga sehari-hari. Yang paham katakan yes, ibu-ibu. Anda dapat memuliakan Tuhan dalam usaha pekerjaan dan karir Anda yang sekarang Tuhan percayakan. Enggak usah mikir terlalu jauh. Dari sekarang apa yang ada, saudara? Sekarang lu apa yang ada? Kolose 3 ayat 23 ngomong apa? Apapun juga yang kamu perbuat, apa saudara? Perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hari ini saya harus menekankan pada Anda. Jangan gersulo jadi orang. Jangan bersungut-sungut tiap hari. Seandainya Tuhan bersama dengan saya, maka planningku buka pabrik kilang minyak akan berhasil. Malah aku kesasar nang kene ya lah cuma dadi manajer piye to yo. Tuhan. Aku ingin duwe planning kan. Go internasional. Lah wong buka nang Demak wingi sempat tutup kok. Pone go internasional. Jika Anda ingin hidup Anda memuliakan Tuhan, berarti kan baik-baik. Anda dapat menetapkan rencana dan tujuan
yang membantu kita menjadi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Yang paham katakan yes. Galatia pasal 1 ayat 24 ngomong apa? Baca yang keras. Lalu mereka memuliakan Allah karena aku. Kalau Anda punya pegawai, apakah pegawaimu itu melihat? Apakah pegawaimu bersyukur punya bos kayak Anda? Kayak bosku tuh loh. Dalam kondisi market tidak stabil, dia tetap tenang. Wajahnya berseri-seri. Alisnya rak pernah gatuk. Cucam, cucu. Apa kowe teko-teko? Hah? Apa? Aku lagi wetengku mulus. Apa nyekel weteng? Medimu apa? Lho ora Pak, mek ke belakang toilet Pak. Kamu tahu enggak omsetnya sepi? Enggak usah ke toilet, kerja lagi. Ya, tapi mencret Pak. Ngomong kiri kanannya, santai bro. Yohanes 15 ayat 16 ngomong apa? Bukan kamu yang memilih aku. Oh, orang Kristen tuh enak banget. Orang bingung supaya Tuhan memilih aku harus bagaimana mencari perhatian kepada Tuhan. Supaya aku jadi pengikut Kristus yang disembuhkan Tuhan, diberkati, diurapi. Gimana caranya? Apakah aku harus datang 1 minggu 7 kali sehari ke gereja? Loh itu pasti kita mencintai dia. Kok digerakno aku nang gereja ya? 10 hari kemarin sampai yang datang enggak pernah absen. 10 hari doa pencurahan Roh Kudus masuk hari ini angkat tangan. Yang enggak pernah absen. Wah luar biasa. Tolong dicatat kasih payung semuanya. Loh aku tak pikir angkat tangan dikai mobil mana dikai payung gitu kan. Payung perlindungan Roh Kudus saudara. Yang juga katakan yes. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah apa saudara? Menetapkan kamu supaya apa? Kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan tuh ingin Anda melakukan apa saja pasti menghasilkan. Ngomong kiri kanannya pasti menghasilkan apapun pekerjaan Anda. Sekarang tuh nggak lihat berapa puluh tahun Anda buka saudara. Coba Anda lihat track record, Anda lihat di televisi, di media lah. Yang orang bilang kira mungkin tutup. Ki konsumennya semua Indonesia Raya nganggo produk DE. Lah sekarang Anda lihat sendiri kan bangkrut. Sekarang Anda nggak berlaku ngomong gini. Sudah berdiri Pak sejak lama Pak. 1901 sudah berdiri Pak. Hari ini saya harus jawab sama Anda. Berdiri 1901, belum pernah duduk kan? Pegel sikile. Nek sama Tuhan, Anda baru mulai minggu kemarin. Nek emang dari Tuhan, Anda pasti jaya. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Saudara. Bapak ini lambene motivator. Loh sing gendah. Mari kita baca. Yang kedua, jangan menghakimi saya. Jangan. Anda kualat. Yang kedua, baca yang keras, 2, 3. Apakah rencana saya, apa saudara? Dimotivasi oleh kasih Kristus. Maksudnya Pak, Anda buka usaha iki, buka catering, pengen jadi hamba Tuhan full timer, pengen punya toko 5, pengen punya kos-kosan, pengen segala macam dibuka. Pertanyaannya simpel sih. Lah kenapa mbak buka? Apakah rencana Anda dimotivasi oleh kasih Kristus? Mari kita lihat Yakobus 4 ayat 15 sampai 16. Baca yang keras. Sebenarnya kamu harus berkata, apa saudara? Jika Tuhan menghendakinya, terus
kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kalau Tuhan menghendakinya. Ayat 16 baca sama-sama 2-3. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Bu, Bu, siapa yang panas tetangganya ganti TV besar, Bu? Papa ini katanya manajer perusahaan besar, tetangga sebelah, Pak. Aku pikir tadi itu kulkas, Pak. Gede. Mari diangkat, tak lihat TV, Pak. 1000 inch, Pak. TV kita sudah gendut. Keder-keder ditaplok, baru sadar. Janji aku mau belikan TV yang lebih tipis. Nyatanya mana? Ada Bu yang kayak gitu Bu? Ada? Enggak ada? Takon ibu pasti ra ngaku. Pak, ada Pak kayak gitu Pak? Hah? Loh, tenan toh? Ora genda. Anda bisa membohongi saya, Bos. Bisa. Tapi Anda nggak bisa membohongi situasi yang sebelah-sebelah Anda itu. Mereka adalah korban dari Anda semua. Tuhan tidak akan memberkati rencana-rencana yang dimotivasi oleh keserakahan. Tuhan gak akan memberkati rencana-rencana yang dimotivasi oleh iri hati. Gak akan Pak, tak kandani dhisik. Gak akan Anda diberkati, diberkati Tuhan, rencana-rencana yang dimotivasi untuk rasa bersalah. Aku buka iki karena aku ki merasa bersalah. Kenapa mbiyen buka usaha kuwi kok tutup to ya. Aku mbiyen ki berusaha buka warung telekomunikasi kok zaman mbiyen kok tutup. Sopo ngerti saiki buka wartel meneh dadi buka. Oh lah lolo berarti. Yen diono wartel saiki buka terus ya. Jangan karena rasa bersalah. Aku harus balas dendam. Aku dulu sudah 5 kali jatuh bangun. Aku harus buktikan kepada dunia bahwa yang namanya Gustav Iskandar pasti bisa jaya. Aku akan buka lagi. Karena aku tidak mau rasa bersalahku itu merasa aku tuh nothing di hadapan teman-temanku, di hadapan istriku dan anakku. Aku harus dihargai sebelum aku meninggal. Aku harus bisa buka. Anda buka karena rasa bersalah. Tuhan tidak akan memberkati rencana-rencana, planning karena Anda ketakutan, Saudara. Aku maring ini tak jeleh bang toh. Tak pol-pol ke pinjamane. Nek perlu tak sogok bangi. Misalnya gitu, rumah kita harganya 500. Wae kong kali kong, kan kong kuadrat. Gue nek iso nembus ke aku 2,5 miliar wae. Gue tak kayak 10%. Deal? Deal, salaman. Begitu tembus, disetujui karena pimpinan bank dalam kendali Anda. Wah, semua disetujui. Mari ngono cicilan pertama dibayar pun tidak, Saudara. Begitu cicilan pertama dibayar pun tidak, Anda dicari, Saudara. Banknya dikontak sama OJK. Anda dicari, siapa tuh nasabahnya? Dicari, Anda ketakutan. Anda lari ke ujung dunia. Anda lari. Pertanyaan saya, ketangkap enggak Saudara? Ketangkap enggak? Ketangkap. Gawe planning iku sing genah, Saudara. Jangan ada kesombongan dalam buat planning. Tetapi, namun Tuhan akan memberkati rencana yang dimotivasi oleh, baca yang keras, keinginan untuk menunjukkan kasih kepadanya
dan kasih kepada orang lain. Itu loh yang Tuhan pasti berkati, saudara. Kalau Anda punya sikap hati yang benar, mengasihi dia dan mengasihi orang lain, Anda pasti diberkati. Yang Yesus katakan yes. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15 ngomong apa? Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati, terus untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Anda dan saya harus mengerti bahwa hidup yang Anda jalani seharusnya diisi dengan belajar bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dalam planning Anda, dalam rencana Anda, penting untuk punya rencana yang sikap hatinya, dasarnya, fondasinya adalah kasih. Kenapa kok penting? Kalau Anda menetapkan rencana tanpa kasih, Anda akan memperlakukan orang lain hanya sebagai objek, sebagai proyek, saudara. Anda akan memanfaatkan banyak orang untuk menuju kepentingan Anda, bukan karena sikap hati Anda untuk mengasihi mereka. Anda hanya memanfaatkan, padahal yang benar adalah kalau Anda dengan kasih, maka Anda bukan memanfaatkan, tapi memberdayakan, saudara. Kalau Anda hanya memanfaatkan, membuat tim Anda, keluarga Anda sebagai objek, sebagai proyek, Anda akan menggunakan, memperalat, memanfaatkan mereka untuk mencapai tujuan kita. Anda bisa mengorbankan istri dan anak, loh, saudara. Anda bisa mengorbankan suami dan sedulur, loh, saudara. Anda bisa mengorbankan orang tua bahkan. Sahabat, kolega, rekan kerja Anda, kalahkan semuanya demi mencapai tujuan Anda. Tidak akan berhasil, saudara. 1 Korintus 16 ayat 14 dikatakan apa? Lakukanlah segala pekerjaanmu, apa saudara? Dalam kasih. Alkitab itu simple. Ngomong gini kanannya. Alkitab itu simple. Hidup itu simple. Ngomong gini kanannya. Hidup itu simple. Kenapa? Alkitab mengajarkan bahwa hidup ini bukan tentang prestasi. Hidup ini tentang hubungan, relationship, tentang bagaimana mengasihi Tuhan dan bagaimana mengasihi sesama. Anak Anda yang tampil di depan tadi nggak mungkin bisa kayak gitu. Kalau Anda kayak diktator, ngono ora iso, belajar. Dulu mamamu nih balerina, you know. Mosok kowe kon ngene-ngene ora iso, tangan kewer-kewer. Sing bener belajare. Tidak bisa. Anda tanya sama guru-guru KPDK Cahaya Negeri. Tanya sama mereka. Bagaimana mereka mendidik anak. Satu kode, Pak. Satu ajaran bisa bersama-sama. Tidak gampang. Itulah kenapa Anda harus menetapkan tujuan utama dan terutama dalam hidup Anda dan saya. Belajar bagaimana sungguh-sungguh mengasihi keluarga Anda. Mengasihi orang-orang di sekitar Anda. Bahkan untuk mereka yang sulit untuk Anda kasih mereka, saudara. Kalau Anda belajar untuk saling mengasihi, akan membuat Anda dan saya semakin serupa dengan Kristus Yesus. Itulah Pentakosta. Karena Roh Kudus ada di dalam Anda dan saya. Ada Roh Kudus dalam Anda dan saya, maka ada kasih Allah dalam kehidupan Anda dan saya. Kalau Anda dan saya belajar saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ayat terakhir Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 ngomong apa?
Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, hidup itu yang sudah ya sudah. Kamu kiri kanannya, maafin Bapak ya sayang. Ayo ngomong malah lihat ke saya. Maafin Mama ya sayang. Kalau ada anaknya, maafin ya nak, kami orang tua dimaafkan. Yang sudah ya sudah. Hidup itu gak usah menoleh ke belakang. Yang besar, kalau Anda naik mobil, yang besar tuh kaca depannya. Spion itu cuma kecil Pak. Dan jangan lihat spion terus Pak. Nabrak Pak. Sekali-sekali aja, oh ya wes aman. Spion cukup kecil. Ngomong kiri kanannya, spion cukup kecil. Arah mata tuh ke depan. Ingat, kehidupan tuh sebuah perjalanan. Oh, jalannya lagi turun, ada lembah. Ya wes, mandek sik wae. Sapa ngerti 20 tahun lagi pemerintah nguruk dadi rak dadi lembah. Lho kedan iki. Ada lembah ya, mobilnya ditumpaki. Kan dilewati, Saudara. Mana ada? Sini sepedaku ki marake Bronton iki. Jo sampai turun lembah. Apa nek sing numpaki Bronton awake sakmene gedene kan. Iso duar pek. Wis sepedane tak angkat wae. Aku tak turun lembah. Wedian. Anda jangan menghina saya sudah turun 2 kilo, Saudara. Sejak tahun berapa? Sejak 2 hari yang lalu. Loh, saya ini programnya diketat, Saudara. Oh, tak ajari, Saudara. Mumpung gratis tak ajari. Engko nek untuk bayar, saya kasih, Anda harus bayar. Semua makanan dihitung kalorinya, Saudara. Ngeri ya. Dada ayam tanpa kulit. Harus difoto, kirimkan dokternya. Iki ayam, iki babi. Babi tak anggir kese, tak foto. Tak foto ayame, sing dipangan babine. Kan bisa kan, Saudara? Bisa kan? Anda pikir saya begitu? Wah, Anda penghakimi saya. Kita lihat ya 30 hari. Oh, saya dikawal Bu Vera turun berapa kilo? Turun berapa kilo ayo? 2 hari 2 kilo kan? 30 hari 30 kilo. Coyun fat Pak. Anda begitu tanggal 30 hari saya duduk di depan. Sopo kuwi? Cek ganteng. Gembalaku ndi to? Lho padahal aku nang kono lho. Edian kempot kabeh. Sterek awake itu ya. Mlebu YouTube ki sapa iki? Ketoke aku ora pernah ngerti ki liming apa. Andi lo zaman biyen to iki ya. Oh, jangan guyonan, Saudara. Hidup tuh enggak boleh menoleh ke belakang. Yang lalu memang saya gembrot, Saudara. Tapi tak beritahu ya, 30 hari lagi Anda akan WA saya pasti. Tolong resepnya kurus diberitahukan Pak Gembala. Wah, saya kira ngomong, terus daftar kepada BBI, nanti saya sharing ke BBI, ya kan? Ya kalau cari saya tolong bilang tante ya, oh bapaknya lagi rasa diganggu gitu ya. Tenang Saudara, tenang. Amin. Tim pujian maju ke depan. Anda harus paham nanti hari Selasa, kalau Anda pengen ikut Zoom, saya persilakan Anda ikut komsel bersama. Temanya adalah memiliki cara pandang baru, Saudara. Anda harus punya cara pandang yang baru, karena Anda tidak akan punya rencana kemana-mana kalau Anda punya pola pikir yang masa lalu terus, Saudara. Terus Sabtu depan saya akan sharing di ibadah online. Selamat pagi sahabat, judulnya menumbuhkan kasih Kristus. Hari ini ingat baik-baik, apapun yang kita lakukan itu jangan pernah selalu untuk kita. Ayat terakhir barusan saya dapat tadi pagi,
2 Tawarik 31 ayat 20 sampai 21. 2 Tawarik 31 ayat 20 sampai 21 ngomong gini. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Perhatikan. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa saudara? Apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Apa yang dilakukan? Yang benar. Ayat 21 ngomong apa? Dalam setiap usaha yang dimulainya, untuk apa saudara? Pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia apa saudara? Mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati. Berikutnya baca yang keras. Sehingga segala usahanya berhasil. Dalam King James dikatakan and in every work that he began atau bikin bacanya. Wes bu sing ngerti anakku. Hah? Began, ya. In the service of the house of God and in the law and in the commandments to seek his God. He did it with all his heart and prosper. Anda tahu prosper itu saya buka artinya semuanya berhasil, menjadi makmur, berhasil baik, menguntungkan. Karena ingat, segala pekerjaan yang dimulainya, baik untuk pelayanan di rumah Allah, untuk menaati hukum Taurat dan perintah-perintah Allah, untuk mencari Allahnya, dilakukannya dengan segenap hati. Dan semuanya berhasil. Ingat baik-baik, buat secara semua rencana kita sesuai dengan kehendaknya. Bangkit diri sama-sama. Aku ingin lebih dekat. Ku bersujud di kakimu, menikmati kehadiranmu. Kau berkata, kau cintaku dengan kasih sempurna. Kau hapuskan air mataku, kau teduhkan gelora hatiku. Oh Yesusku, ku cinta Kau lebih dari semua. Angkat tanganmu, sembah. Lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam
musik mainkan dengan lembut. Tuntunan Tuhan tidak pernah salah, saudara. Hanya pikiran Anda dan saya yang terkadang itu salah dalam menerjemahkan pikiran Tuhan. Salah dalam menerapkan di lapangan. Dia tidak pernah salah. Dia mengasihi untuk Anda dan saya hidup berhasil, sehat, makmur. Itu dalam hatinya dia. Kenapa banyak orang hidup dalam duka? Karena terlalu memaksakan rencananya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Pagi hari ini demi kasih Tuhan, saya mendorong Anda untuk punya cara pandang yang baru. Cara pandang memandang dunia seperti cara pandang Tuhan memandang dunia. Pada Anda dan saya bisa menaklukkan dunia ini sesuai dengan kehendaknya. Pagi hari ini sebelum kita selesai, doa sama Tuhan. Tuhan, rencanaku terlalu banyak. Dari sekian rencana yang ada, kasih aku gambaran mana rencana yang paling penting, yang nomor satu yang harus aku lakukan. Mana yang paling mendesak yang harus aku lakukan terlebih dahulu ya Tuhan. Dan aku tahu pada saat Roh Kudus berbicara, pada saat pagi ini kita merayakan Pentakosta, Anda diberikan gambaran yang ini nak. Pulang dari tempat ini, gak usah berlama-lama lagi. Anda lakukan persis seperti yang Tuhan mau. Percayalah, hanya butuh waktu tidak lama, Anda akan tajuk melihatnya. Bahwa kasih Tuhan sungguh amat besar buat Anda dan saya. Amin, saudara. Mari kita angkat tangan kanan kita dan doa. Bapa kami yang kuat, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dengan iman kita katakan amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan dulu sebentar, kita akan lihat pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Ibu Priska, istri dari Bapak Sukobuti. Saya akan berkesaksian untuk alami suami saya kemarin Senin yang mengalami musibah kecelakaan berat. Malam itu suami saya menelpon saya sebanyak 10 kali, tapi tidak terjawab. Karena kalau malam HP saya selalu nanti suami saya telepon mati saya, karena saya faktor itu mengajari saya karena suami saya kecelakaan sama teman. Terus saya ambil HP, telepon suami saya bahwa benar suami saya kecelakaan. Yang terjadi di Salatiga. Saat perjalanan pulang, Bawen mengalami kecelakaan bersenggolan motor dengan truk. Suami saya diboncengkan, temannya yang memboncengkan jatuh terlindas truk dan meninggal dunia di tempat. Puji Tuhan, suami saya masih diberi keselamatan, kekuatan oleh Tuhan. Suami saya cuma lecet-lecet di bagian kakinya. Saya bersyukur sekali suami saya masih diberi panjang umur sama Tuhan. Pesan dari kesaksian saya, dimanapun dan kemanapun kita berada, jangan lupa selalu berdoa dan ingat Tuhan, bahwa Tuhan itu mukjizatnya nyata. Terima kasih.
yang bisa sampaikan dari saya kesaksian ini. Sekian kesaksian saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah pengumuman kegiatan dan informasi pelayanan GBI Lamtera untuk sepekan ini. Mari awali hari bersama dalam ibadah doa pagi yang dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Sabtu, pukul 4:30 pagi sampai 5:30 pagi, on-site di ruang ibadah. Setelah memulai hari dengan kekuatan doa pagi, mari lanjutkan semangat kita di pertengahan minggu dengan suasana pujian dan penyembahan yang mendalam. Setiap hari Rabu, pukul 6:30 malam, kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk bergabung dalam ibadah pujian dan penyembahan yang penuh dengan kuasa dan kehadiran Tuhan. Worship Prayer Center dilaksanakan secara on-site di ruang ibadah GBI Lamtera, di mana kita bersama-sama menaikkan doa, pujian, dan penyembahan dalam satu hati. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang tidak dapat hadir secara langsung, bisa mengikuti ibadah secara langsung melalui YouTube GBI Lamtera. Setelah kita bersama-sama mengalami hadirat Tuhan dalam ibadah Worship Prayer Center, mari lanjutkan semangat kita di hari Sabtu pagi. Kami mengundang Anda semua untuk menyaksikan program Selamat Pagi Sahabat yang akan menyegarkan hati dan memulai akhir pekan Anda dengan firman Tuhan yang penuh penghiburan. Ibadah Selamat Pagi Sahabat dilakukan secara online pukul 5 pagi di YouTube GBI Lamtera. Jangan lewatkan kesempatan untuk menerima berkat di pagi hari yang baru. Setelah kita meresapi firman Tuhan di program Selamat Pagi Sahabat, kini saatnya bagi kita untuk mempererat persekutuan dalam komunitas muda. Lamtera Youth Community siap menyambut setiap anak muda yang ingin bertumbuh bersama dalam iman dan semangat pelayanan. LWC dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore. On-site di ruang ibadah. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini untuk berkumpul, berdoa, dan saling menguatkan di dalam Kristus. Setelah kita bersama-sama memperkuat iman dalam Lamtera Youth Community, mari kita beralih ke pelayanan khusus untuk generasi muda kita. Abil dan Teens hadir setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 5 sore di ruang Yordan lantai kedua, memberikan ruang bagi mereka untuk lebih mengenal Tuhan, belajar firman-Nya, dan membangun persekutuan yang penuh kasih. Mari, ajak anak-anak dan remaja Anda untuk bergabung dan bertumbuh dalam Kristus. Setelah anak-anak dan remaja kita diberkati melalui Abil dan Teens, bagi jemaat yang mungkin tidak dapat hadir secara langsung di gereja, kami menyediakan kesempatan untuk beribadah dari rumah. Ibadah online minggu akan tetap hadir untuk menyapa Anda setiap pukul 7.15 pagi dengan penuh pengajaran dan penyegaran jiwa. Saksikan ibadah kami setiap minggu pagi melalui kanal YouTube GBI Lamtera dan rasakan berkatnya dimanapun Anda berada. Kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melanjutkan kebersamaan kita dalam ibadah raya. Di saat yang penuh sukacita ini, kami akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah yang penuh berkat. Ibadah pagi dimulai pukul 9 pagi, dan ibadah sore dimulai pukul 5 sore. Mari hadir secara on-site di ruang ibadah GBI Lamtera dan rasakan persekutuan yang menguatkan di tengah umatnya. Untuk mendukung perjalanan iman Anda, GBI Lamtera dengan senang hati menyediakan berbagai pelayanan, yaitu kesaksian, kesembuhan untuk pemulihan tubuh dan jiwa, baptis selam, permohonan doa, pemberkatan pernikahan, pelayanan penghiburan, serta penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Sekretariat GBI Lamtera pada hari Selasa hingga Minggu pukul 9 pagi hingga 3 sore atau melalui hotline di 087 8322 53032. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki usaha, kami dari GBI Lamtera dengan senang hati membuka kesempatan untuk bergabung dalam program Bantu UMKM. Caranya mudah. Pertama, follow akun Instagram kami di gbi.lamtera.semarang. Kedua, posting produk Anda di IG Story. Dan yang terakhir, tag akun gbi.lamtera.semarang dan gunakan hashtag tagar bersama GBI Lamtera. Mari bersama-sama mendukung usaha lokal dan memberkati sesama. Berikut adalah tambahan pengumuman GBI Lamtera.
Mari terus bertumbuh dalam kasih Kristus, berjalan dalam terangnya, dan menjadi berkat di setiap kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Berkati Tuhan. Selamat pagi. Khususnya jemaat GBI Lamtera, jangan kaget ya. Saya hari ini tidak bertugas jadi WR. Belum saatnya. Pagi hari ini Utari minta maaf tidak ada bersama-sama dengan kita semua di sini karena keperluan yang bersamaan dan tidak bisa digantikan. Untuk itu saya mewakili beliau ingin menyampaikan kepada keluarga besar GBI Lamtera terima kasih yang luar biasa atas dukungannya, supportnya, juga doa-doanya buat KBTK Cahaya Negeri sampai saat ini. Terlebih kami juga mengucap terima kasih banyak kepada Bapak Ibu jemaat yang sudah ambil bagian di dalam gerakan G50 KBTK Cahaya Negeri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin sampaikan kalau kemarin anak-anak KBTK Cahaya Negeri sudah ada di puncak pembelajaran. Kami mengadakan pentas seni yang diadakan di Hotel Candi Indonesia. Dan hari ini mereka akan memberikan tampilan, Bapak Ibu. Mereka akan memainkan pianika bersama-sama dan juga akan mengucapkan terima kasih kepada orang tua juga ibu guru yang mendampingi selama mereka belajar di sekolah PAUD KBTK Cahaya Negeri. Namun sebelum kita menyaksikan penampilan mereka, terlebih dulu izinkan saya untuk titip pesan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mempunyai saudara, kerabat atau teman-teman yang memiliki anak usia PAUD, tolong sampaikan informasi bahwa di GBI Lamtera memiliki sekolah moral karakter yang siap untuk mendampingi anak-anak tumbuh kembang mereka selama sekolah usia PAUD. Demikian Ibu-Ibu, Bapak, terima kasih. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.
Good morning everyone. We are Saya Negeri Kindergarten students. Thank you to all teachers for teaching us so we can be good children. Thank you to moms and dads for loving us. Hopefully God is always be with us. Success to Saya Negeri Kindergarten. God bless us all. Sugeng enjang sedaya matur nuwun kagem wedalipun kaula kaliyan rencang-rencang KBT Kaca Negeri maturaken matur nuwun ingkang kathah dumateng Bapak saha Ibu guru ingkang sampun kula wentah kanthi sabar. Matur nuwun ugi dumateng Bapak kaliyan Ibu ingkang sampun maringan tresnan lan donganipun. Mugi-mugi Gusti tansah maringi berkah kali rahmat dumateng panjenengan sedaya. Sukses kagem KBT Kaca Negeri. Gusti Yesus berkahi. Matur nuwun. 把珍重账号这珍重账号我们是在那里幼儿园的学生感谢所有的老师耐心的讲到朋友听着让我们成长为最好的孩子也谢谢爸爸妈妈永远爱我们为我们祈祷愿上帝的祝福和恩典永远伴随着你这公园耶稣一家人的耶稣保佑你谢谢 Selamat pagi semua. Pada kesempatan ini kami murid KBT Kaca Negeri ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang telah sabar membimbing dan mengajar banyak hal hingga kami bertumbuh menjadi anak sebaik ini. Terima kasih juga papa mama yang selalu sayang dan mendoakan kami kiranya berkat dan anugerah Tuhan menyertai. Sukses selalu buat KBT Kaca Negeri. Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan, saudara diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Puji nama Tuhan, kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah dan bergabung bersama kami di GBI Lamtera. Apakah ada? Kiranya berkenan untuk melambaikan tangan. Puji nama Tuhan, selamat datang Bapak. Ya, bisa. Oh iya, selamat datang Bapak. Selamat datang, Tuhan berkati berkati. Ibu, welcome home. Sampai ketemu lagi minggu depan ya Pak Ibu. Ya. Minggu kedua kita akan sama-sama baca pengakuan iman. Kita angkat tangan kanan kita baca dari kata aku percaya. 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, bangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Mari kita bawa persembahan di tangan kanan kita. Anda juga bisa melalui transfer ataupun dengan scan QR code-nya. Mari kita angkat tangan kanan kita. Bapak, ini tangan yang terangkat, kami memberikan persembahan kami, penyembahan kami dengan harta kami Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan, Kau sucikan dan kuduskan persembahan kami, jadi persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya semua yang daripadamu untuk keperluan rumah tempat ibadah ini Tuhan, gereja ini Tuhan, baik untuk diakonia, untuk gerakan G50 Cahaya Negeri, untuk perpuluhan, ucapan syukur, untuk pembangunan, apapun Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang menggerakkan sesuai dengan Roh Kudus-Mu. Dan sebelum pulang, kita aminkan doa berkat ini, angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya sampai hari-hari ini, sampai Maranatha. Dan kita yang dibentuk Tuhan, disayangi, dikasih, disembuhkan dan diberkati. Katakan dengan iman. Amin. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. Sampai ketemu minggu depan. Nanti sore saya akan melayani lagi. Nanti sore bersama dengan Bapak Mulyadi Hartono. God bless you all.